kuat tangan. Asik. Bapak Sofyan, ini Bapak nggak ada jogging gitu? Lagi jogging Bapak di sini? Bapak nggak tinggal di sini. Oh, nggak di sini. Biasa posting ini mah habis. Lagi burangan. Hari kebuter di sini jogging. Ini ada pegangannya. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Ini yang jalan dah, bang. Hah? Yang jalan ya. Iya. Bang, lemes bang. Keluhan lah gitu ya. Rata-rata berkisar berkaitan dengan bocoran rumah, kemudian banyaknya tikus, dan kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan lain sebagainya itu cepat rusak di sini. Tiga hal itu ya. Khususnya di musim hujan di sisi selatan dan timur itu banyak kemungkinan kalau hujan agak besar, keluhannya adalah memang sungai itu sudah menyempit gitu ya. Jadi pasti kalau hujan agak besar air agak naik ke atas ke jalanan, dan kalau hujannya lebih besar lagi biasanya masuk ke rumah, tapi memang biasanya hanya semata kaki lah gitu ya. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita bisa lihat juga. Nah, di aplikasi kami Perjaka itulah ya yang sering menjadi keluhan anggota. Dan terus terang memang untuk melakukan revitalisasi rumah jabatan ini nggak sedikit ya. Kalau kita mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki, baru itu akan ideal. Kalau enggak memang gitu, khususnya pada masa musim hujan, jadi itu juga mengganggu konsentrasi juga buat anggota dewan yang bekerja tuh, rumahnya ada bocoran, kemudian juga hama-hama lain yang memang karena kami juga bersurat kepada Pemprov DKI, di sisi selatan tuh ada tempat pembuangan sampah DKI yang cukup besar, dan kami sudah bersurat bahwa itu salah satu keluhannya adalah pada saat angin-angin tertentu ke arah sini tuh baunya bau sampah itu cukup kuat. Saya kira itu salah satu ini aja efek atau dampak yang selama ini memang belum bisa kami selesaikan. Tapi kami sudah menyampaikan itu beberapa kali bersurat ke Pemprov DKI, ke Gubernur, dan sampai sekarang masih ada tempat sampah itu tidak terkelola secara baik, saya kira itu. Kita lanjut ke sana aja. Kita lanjut ke sana. Bisa dilihat di sini. Bagiannya. Pak, bentar Pak, ninjau sini Pak, bentar Pak, biar kelihatan gambarnya pas ini Pak. Sambil nunjuk aja. Jadi model, Pak Sekjen model. Bocorannya itu lumayan nggak bisa selesai ya, karena dari atas tuh rembesannya dari atap sehingga
merembes terus. Rumah sebelahnya juga pasti akan menjadi rembesan dan rembesannya ya menyatu, nempel semua temboknya. Bukan rumah yang sendiri-sendiri gitu ya. Lembab itu biasanya karena temboknya tiap rumah itu nempel. Biasanya kalau kelihatan gitu ya ini ya akibat itu, dan selalu diperbaiki dan akan begitu lagi biasanya. Memang problemnya harus kita Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah dinas DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kami akan menunjukkan langsung kepada Anda bagaimana kondisi terkini dari rumah dinas ini, yang memang rencananya ini tidak akan digunakan lagi oleh anggota DPR di periode 2024 hingga 2029. Seperti ini pemirsa, di belakang saya ini merupakan rumah dinas yang memang berada di kawasan Jakarta Selatan, begitu, rumah dinas anggota DPR, yang memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa pantauan kami hingga saat ini pun kondisinya ini sudah sepi begitu ya, bahkan rata-rata ini sudah kosong karena per 30 September lalu ini anggota DPR periode lama ini sudah tidak menempatkan lagi atau juga sudah tidak tinggal lagi di rumah dinas ini lantaran seiring habisnya masa jabatan anggota DPR di periode yang lama. Dan memang dari pantauan kami di lapangan, saat ini kami juga sudah memasuki ke area ruangan rumah di ruangan begitu. Memang tersedia berbagai fasilitas yang menunjang begitu ya, seperti ada kursi dan juga bangku begitu, maupun juga kita akan langsung masuk ke area ruang tamu, ruang utama begitu yang ada di rumah dinas ini. Memang masih banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tersedia begitu ya, maupun juga di kawasan di ruangan utama begitu, ada kursi, ada lemari juga, lalu juga ada wastafel maupun juga fasilitas lainnya yang masih menunjang. Karena dari pantauan kami, ini memang rumah dinas ini memiliki 2 lantai begitu, lantai 1 dan juga lantai 2, dan rata-rata rumah dinas di sini ini memiliki 3 kamar. Fasilitas yang ada dari pantauan kami di lapangan, fasilitas umum yang tersedia, ada lapangan bola, lalu juga ada taman maupun juga PAUD begitu yang ada di kawasan rumah dinas di kawasan Jakarta Selatan ini. Kami akan mencoba untuk mengajak Anda pemirsa untuk juga berkeliling begitu ya di rumah dinas anggota DPR yang memang rencananya ini tidak digunakan lagi karena alasan utama yang dari informasi yang kami dapatkan bahwa rumah dinas ini tidak lagi digunakan karena faktor usia. Bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan salah satu tanda mengapa rumah dinas ini tidak lagi dipakai karena banyaknya fasilitas yang ada di rumah dinas ini yang tidak lagi memungkinkan untuk bisa ditinggali, seperti atap bocor, lalu juga temboknya ini mengalami rembes begitu akibat air hujan. Karena memang dari pantauan kami rumah dinas satu dengan lainnya ini satu tembok dan juga ini satu tembok, yang artinya jika satu tembok ini rembes temboknya, otomatis tembok di rumah tetangga sebelah yang merupakan anggota DPR pula ini juga akan turut mengalami rembesan yang sama. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan ini memang anggota DPR periode lama diberikan waktu atau tenggat waktu hingga pertengahan Oktober ini untuk segera mengosongkan atau juga meninggalkan rumah dinasnya. Dan kami juga dapat menyampaikan kepada Anda pemirsa bahwa hingga saat ini pun juga mayoritas anggota DPR ini sudah meninggalkan rumah dinasnya dan memilih untuk bertinggal atau juga berpindah begitu ke rumah pribadinya masing-masing karena rumah dinas ini memang mayoritas ditempati oleh anggota keluarga mereka. Karena dari pantauan kami di lapangan ini hingga saat ini pun juga masih ada beberapa anggota DPR yang masih menempati rumah dinasnya ini dan masih melakukan kemas-kemas ataupun juga beberes jelang perpindahan ke rumah pribadinya masing-masing. Dan di belakang saya ini merupakan area belakang begitu dari rumah dinas anggota DPR yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan kondisinya saat ini sudah sepi ataupun juga sudah kosong begitu ya, karena anggota DPR yang lama ini sudah membawa barang-barang mereka kecuali dengan fasilitas yang memang ini memang inventaris negara begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya
anggota DPR ini tidak akan lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan nantinya akan diganti dengan uang tunjangan rumah dinas yang hingga saat ini masih dibicarakan oleh Sekjen DPR. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut berapa besaran nantinya yang akan diterima oleh anggota DPR untuk bisa mendapatkan uang tunjangan rumah dinas ini. Dari Jakarta, salam rahmat, Leman Sutrisno, iNews melaporkan. Airnya naik ke jalanan. Tapi kalau hujannya besar sekali, biasanya tidak hanya air yang naik ke jalanan, biasanya masuk ke rumah. Ya walaupun cuma setinggi lutut ya, tapi itu sangat mengganggu memang ini. Dan juga beberapa tempat di sini kan tempat-tempat pembuangan sampah itu memang belum ada alternatif dari Pemprov untuk merelokasi, saya kira ya. Berarti kan dari anggarannya sendiri ini kan sudah ada ya Pak untuk per rumah ini mendapatkan anggaran untuk melakukan renovasi begitu ya Pak. Anggarannya sendiri ini berkisar di angka berapa sih Pak kalau untuk renovasi rumah? Untuk tahun 2025 ini kami nggak mengajukan kembali anggaran untuk renovasi ya. Mengingat kalau kami mengajukan anggaran renovasi, tentu anggaran itu dengan indeks bangunan negara itu sangat kecil. Jadi ini kalau ini ingin diperbaiki secara serius, revitalisasinya ya harus benar-benar semua atap dibongkar, plumbingnya diperbaiki, struktur diperbaiki, fasad diperbaiki, karena ini kan dibangun di tahun 80-an. Nah, cukup lama gitu ya. Sehingga memang kalau di beberapa bagian itu memang rumah anggota dewan ini terlihat fasadnya ya kumuh memang, karena memang sudah ini cara melihatnya adalah tahun 80-an dulu. Diserahkan ke DPR oleh Seknek itu tahun 98 begitu ya. Nah, kami sebenarnya menerima setelah sekian tahun Seknek memelihara, kemudian diserahkan ke DPR dan indeksnya itu memang kecil ya. Rata-rata kalau saya hitung setahun itu sekitar 25 juta gitu rata-rata. Setiap bulan artinya sekitar 1,5 jutaan lah gitu ya kalau dibagi gitu ya. Dan tentu dengan bocoran semacam ini saya kira ini nggak bisa memenuhi anggaran yang ada ya. Lantas nasib dari rumah dinas ini nantinya setelah ditinggalkan oleh anggota DPR dialihfungsikan untuk menjadi apa Pak ini rumahnya Pak? Kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumennya karena di sini juga ada BMN-nya milik DPR. Jadi nanti setelah kami selesai menyiapkan dokumen tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk memutuskan mekanismenya seperti apa pengembalian ke negaranya. Oke siap, terima kasih Pak Indra informasinya. Kami lanjut untuk mengeksplorasi lebih lanjut, boleh Bapak? Oke siap. Kevin dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa memang di tempat kami melaporkan saat ini merupakan ruang utama atau juga ruang tamu utama di rumah dinas anggota DPR. Dimana kalau dari pantauan kami di lapangan ini memang masih sudah mulai kosong ya untuk fasilitas ataupun juga barang-barang yang ada ditempati oleh anggota DPR saat ini, karena memang untuk rumah yang kami sambangi ini sudah kosong dan memang sudah ditinggalkan sejak beberapa hari sebelum tanggal 30 kemarin. Dan memang untuk besaran uang tunjangan begitu ya, ini memang masih dibahas oleh Sekjen DPR, namun ini untuk persiapannya sendiri, untuk uang tunjangannya sendiri ini memang akan dialokasikan ataupun juga maksud kami akan disetarakan dengan kawasan rumah sewa yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan yang harganya berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah per bulannya.